Pemirsa, Timnas Indonesia U23 berhasil tembus ke babak semifinal Piala AFF U23 2025 usai main imbang melawan Malaysia. Ya, skuad Garuda Muda masih harus menunggu hasil pertandingan antara Thailand dan Myanmar untuk bisa mengetahui siapa nantinya lawan yang akan mereka hadapi di semifinal. Informasi selengkapnya bersama Kata Oma. Renyahnya bikin lagi dari telur dan bahan alami. Tunggu apa lagi? Dapatkan sekarang. Kata Oma. Kasih sayang Oma di kerenyahannya. Berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta pada Senin malam, Timnas Indonesia U23 harus puas dengan hasil imbang saat menjamu Malaysia di laga terakhir fase grup A Piala AFF U23 2025. Mengambil inisiatif untuk menguasai jalannya pertandingan, skuad Garuda Muda memiliki beberapa peluang untuk mencetak gol lebih dulu. Peluang pertama Indonesia lahir lewat kaki Muhammad Raihan Hanan yang lolos dari jebakan offside. Namun sayang, bola masih dapat diblok oleh pemain bertahan Malaysia. Skuad Garuda Muda kembali mendapat kesempatan untuk unggul atas Malaysia. Tendangan voli Doni Trimamungkas yang memanfaatkan bola muntah hasil lemparan Robbie Darwis masih melebar di sisi kiri gawang Malaysia. Skor kacamata bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Jens Reven punya kesempatan emas untuk membuat Indonesia unggul atas Malaysia. Umpan tarik Ahmad Maulana gagal dikonversi Reven menjadi gol usai ditepis oleh kiper Malaysia Zulhilmi bin Sahari. Sementara itu, Malaysia yang tampil defensif selama pertandingan hampir membuat Stadion Utama Gelora Bung Karno terbungkam. Muhammad Aiman Nabil yang berhasil menyisir sisi kiri pertahanan Indonesia nyaris mencetak gol bagi Malaysia. Namun, refleks cepat dari kiper Timnas U23 Cahya Supriyadi berhasil menyelamatkan Merah Putih dari kebobolan. Hingga menjelang akhir pertandingan, Indonesia sebetulnya membuka beberapa peluang untuk menciptakan gol. Tendangan dari luar kotak penalti Robbie Darwis di menit ke-72 masih belum menemui target dan membuat skor 0-0 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Pelatih Timnas Indonesia U23 Gerald Vandenberg mengatakan akan melakukan perbaikan di lini serang Indonesia yang dianggap masih kurang memuaskan. Ia mengaku akan segera mengevaluasi 3 laga yang telah dijalani anak asuhnya selama fase grup dan akan segera melakukan persiapan jelang laga semifinal. You know, it's a tournament and it's every 3 days we play a game, and now we have 4 days, 1 day more. That's a big difference, you know. And I think that we will try to prepare ourselves. We have 1 day off because the players had to recover, so that's perfect. I think we will do and give everything in the semi-final, and hopefully that's enough. Meski hasil imbang ini sudah cukup mengantar Indonesia melaju ke babak semifinal Piala AFF U23, namun Ketua Umum PSSI Erick Thohir tetap berharap adanya evaluasi dalam penyelesaian akhir dari skuad Garuda Muda. Pasalnya, dari laga Filipina dan Malaysia, skuad asuhan Gerald Vandenberg yang berhasil unggul penguasaan bola di atas 60% masih kesulitan untuk menciptakan gol ke gawang lawan. Erick Thohir berpendapat, ketajaman lini serang Indonesia harus segera diperbaiki apabila ingin menjuarai Piala AFF U23 tahun ini. Ya puas, tapi harus ditingkatkan finishing. Puas karena 7 poin, lolos ke semifinal, pola permainan sudah baik, finishing yang perlu ditingkatkan. Seperti yang saya bilang, tolak ukur 8-0 melawan Brunei bukan menjadi ukuran yang maksimal. Di pertandingan Filipina dan Malaysia itu yang harus terus ditingkatkan. Dan ternyata benar, possession, pola permainan baik, finishing belum maksimal. Lolos dari fase grup, Timnas Indonesia U23 masih harus menunggu hasil pertandingan antara Thailand melawan Myanmar yang baru akan berlangsung nanti malam. Thailand yang saat ini berada di peringkat pertama grup C masih dijagokan untuk menang di laga malam nanti dan bertemu dengan Indonesia di babak semifinal Piala AFF U23. Pemirsa, Timnas Indonesia U23 sudah lolos ke semifinal Piala AFF U23 2025, tapi ada beberapa catatan dari skuad Garuda Muda. Jadi salah satunya adalah soal penurunan kreativitas gol yang diciptakan. Ya, ini apa sebenarnya evaluasi yang bisa dilakukan? Kita akan bahasnya bersama dengan pengamat sepak bola Kesit Budi Handoyo melalui sambungan virtual. Selamat pagi, Bung Kesit. Pagi, Bung Kesit. Selamat pagi, Jason. Selamat pagi, kalian. Baik, Bung Kesit, melihat jalanan pertandingan tadi malam, skornya kacamata nih 0-0. Tapi sebenarnya Indonesia tuh bisa nggak sih lebih dari itu harusnya? Ya, kalau lihat dari pertandingan dua pertandingan terakhir saja lah ya, menghadapi Filipina, kita tidak bisa menciptakan gol, menghadapi Malaysia juga tidak bisa menciptakan gol. Berbeda memang dengan
pada saat Indonesia menang dengan 8-0 ya melawan Brunei Darussalam. Tapi kalau kita lihat dari kualitas lawan, memang Brunei jauh di bawah Malaysia, jauh di bawah Filipina, begitu ya. Dan kita melihat bahwa ternyata lini depan dari Indonesia ya, penyerang-penyerang dari Indonesia ini belum begitu menjanjikan. Walaupun Jens Levin sudah menciptakan 6 gol, tapi ya lagi-lagi karena lawan yang dihadapi ketika itu adalah Brunei Darussalam yang secara kualitas memang masih jauh di bawah Indonesia lah, di bawah Malaysia dan juga di bawah Filipina. Justru tantangannya menurut saya memang di 2 pertandingan terakhir, dan kita bisa melihat bahwa tim Indonesia memang masih perlu kreativitas, tim Indonesia masih butuh ketenangan, dan juga masih membutuhkan pemain-pemain yang punya naluri menciptakan gol yang tinggi begitu. Ini yang belum terlihat ketika menghadapi, khususnya ketika menghadapi tim-tim yang secara kualitas sama dengan Indonesia. Ya, ini kan yang dikhawatirkan bagaimana nanti ketika misalnya menghadapi Thailand di babak semifinal, atau katakanlah ketemu Vietnam misalnya gitu ya. Ini akan menjadi PR yang menurut saya harus bisa segera diselesaikan oleh Gerhard Feinenbruch sebelum Indonesia melangkah ke atau menghadapi pertandingan semifinal nanti. Oke, jadi itu PR-nya. Tapi Bung Kesit, kalau misalnya kita lihat, ini kan nanti kita masih prediksi ya, akan melawannya Thailand nanti. Nah, dengan permainan yang sudah terjadi sejauh ini gimana tuh kalau prediksi ala Bung Kesit? Iya, kalau menurut saya kalau Indonesia ketemu Vietnam ya, memang Vietnam baru main sekali dan menang 4-0 menghadapi Timor Leste. Di atas kertas memang Vietnam atau Thailand ya, maksud saya Thailand jauh lebih tangguh ya dibandingkan dengan Timor Leste. Tapi kalau ketemu Indonesia, saya pikir ini adalah lawan yang betul-betul harus diwaspadai. Ya, Thailand kita tahu bagaimana dominasi mereka di kawasan Asia Tenggara ya, di kelompok umur maupun di senior, tetap masih menjadi tim yang sangat diperhitungkan kehadirannya. Kalau Indonesia masih tampil seperti dalam 2 pertandingan terakhir, katakanlah menghadapi Thailand di semifinal, saya pikir akan sulit ya, untuk bisa meraup kemenangan. Ini yang menurut saya perlu mendapat perhatian serius jelang menghadapi semifinal gitu ya. Kalau Indonesia menghadapi Thailand, ya saya pikir Indonesia perlu kerja lebih keras lagi untuk bisa mengalahkan mereka. Oke. Sulit. Ya, banyak PR, banyak evaluasi. Spesifik ke pemain-pemainnya. Kita lihat pemain yang kemarin itu dapat spotlight, misalnya Jens Levin gitu. Dalam beberapa pertandingan sebelum Malaysia kemarin itu kan sempat mendominasi, sempat menggebrak begitu ya. Tapi kalau misalnya nanti lawan Thailand, nah ini prediksinya akan seperti apa nih performanya nanti Bung Kesit? Iya, kalau menghadapi Thailand lagi-lagi, Levin harus betul-betul tahu ya, dia harus betul-betul memahami bagaimana pemain-pemain Thailand, khususnya di lini pertahanan Thailand ya. Jadi memang mempelajari bagaimana skema permainan dari sebuah lawan tentunya bukan menjadi tugas dari pelatih itu sendiri ya, tapi juga pemain gitu. Bagaimana kemudian melihat celah ya, melihat kelebihan dan kelemahan dari lawan yang akan dihadapi. Bagi pemain depan tentunya bagaimana mewaspadai ya pemain-pemain bertahan di tim yang akan dihadapi nanti. Dan ini saya pikir perlu. Kalau melihat penampilan Jens Levin ya menghadapi Brunei ketika dia sukses menciptakan 6 gol, tentunya performa ini yang harus terus ditingkatkan gitu. Tapi kita lihat di 2 pertandingan terakhir ternyata dia sulit untuk bisa menciptakan gol. Ya, walaupun kita menang lawan Filipina, tapi gol itu bukan hadir dari pemain-pemain Indonesia lewat gol bunuh diri. Menghadapi Malaysia praktis, Jens Levin juga tidak mampu berbuat banyak ya. Memang ada beberapa faktor yang menurut saya juga menjadi penentu kenapa kemudian Jens Levin sulit untuk bisa berbuat banyak. Pertama karena memang Malaysia semalam saya lihat juga sangat disiplin ya dalam bertahan. Dia tahu betul bagaimana harus mengunci seorang Jens Levin supaya tidak mampu bergerak banyak. Kemudian juga bagaimana menutup celah dari lini tengah Indonesia supaya tidak mendapatkan space untuk bisa memberikan umpan kepada Jens Levin. Ya, ini juga jadi memang bukan tugasnya Jens Levin aja ya. Nah, jadi tapi bukan juga tugasnya Jens bagaimana Levin pemain-pemain saja. tengah Indonesia. Atau bisa jadi karena memang lini tengah Indonesia yang masih harus diperbaiki. Apa yang salah? Iya, saya kira tadi kembali kepada bagaimana kreativitas ya, tidak terburu-buru. Ya, semalam itu saya lihat Indonesia memang tampil tidak atau kurang tenang ya, menguasai permainan dengan persentase 67% loh ball position yang dimiliki oleh Indonesia. Peluang juga cukup banyak, tapi kenapa kemudian tidak bisa menghadirkan gol? Ya pertama itu karena terlalu terburu-buru ya, tidak tenang.
kemudian juga masih ada beberapa kesalahan-kesalahan elementer, misalnya dalam hal passing. Ya ini juga terlihat Indonesia masih kerap memperlihatkan itu. Gitu. Jadi kalau situasi seperti ini kemudian kembali hadir pada saat menghadapi tim kuat seperti Thailand, saya pikir akan sulit bagi Indonesia. Makanya kenapa kemudian Gerard van den Broek harus betul-betul mampu ya memperbaiki kelemahan yang masih terlihat di 3 pertandingan Indonesia di persaingan grup ini. Oke, Bung Kesit, yang tidak kalah penting adalah dari segala macam pertandingan yang berjalan, kehadiran pemain ke-12 atau supporter kita. Nah, bagaimana kemudian supporter ini diharapkan juga bisa memberi dorongan semangat ketika nanti Indonesia akan melawan pertandingan berikutnya antara ya kita lihat nanti pemenang dari grup berikutnya. Ya saya kira supporter sudah memberikan apa yang mereka bisa berikan untuk tim nasional Indonesia. Saya semalam hadir langsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno ya, menyaksikan langsung dari GBK. Supporter sangat antusias ya. Mereka begitu begitu menggema lah dukungan yang diberikan sepanjang pertandingan. Tapi lagi-lagi dukungan besar dari supporter tidak ada artinya ketika para pemain juga tidak mampu kemudian menerjemahkan misalnya strategi yang diterapkan oleh pelatih atau bagaimana kemudian mereka mampu bermain lebih tenang. Memang kadang-kadang dukungan yang begitu besar bisa saja menjadi tekanan tersendiri buat para pemain ya, apalagi tampil di kandang sendiri begitu. Tapi saya pikir sejatinya ini tidak boleh terjadi. Gitu. Supporter sudah sangat luar biasa. Mereka memberikan dukungan yang begitu gemuruh di Stadion Utama, mampu memberikan tekanan kepada tim lawan. Gitu. Jadi tidak perlu diragukan lah kalau supporter Indonesia di GBK. Dukungannya sangat-sangat kalau luar supporter biasa. Indonesia di GBK. Terima kasih Bung Kesit Handoyo tadi sudah memberikan perspektif baru. Kalau mungkin memang agak sulit, tapi bisa lah ya diperbaiki sampai nanti akan menghadapi laga selanjutnya. Thank you Bung Kesit. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.